Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bareng aku Alivia Salsabila. Kali ini di segmen Bisik Senja episode 2 aku nggak sendiri dan ditemani bareng. Hai, aku Vivi. Nah, Kak Vivi ini adalah seorang penulis milenial baru. Nah, karena itu kita mau memperdalam nih bagaimana sih sejarah perjalanan Kak Vivi menjadi penulis gitu. Boleh. Oke. Boleh Kak? Boleh. Oke, langsung aja ya. Kesibukan saat ini itu selain menulis apa? Bukannya ya, kalau ditanya kesibukan sih selain menulis, ada juga kita sebagai anak ya kan, kita membantu orang tua. Apalagi juga lagi pandemi gini, jadi kita lebih banyak di rumah, jadinya ya udah kita banyak waktu buat keluarga. Selain itu juga aku lagi ada studi sanad Al-Quran kayak gitu. Masya Doanya ya teman-teman. luar biasa, semoga dimudahkan dan bisa segera selesai. Nah, ngomong-ngomong masalah pendidikan nih, Kak Vivi ini kan tidak menempuh pendidikan secara formal, belajar di rumah atau homeschooling. Nah, kenapa sih alasannya kok memilih homeschooling gitu? Kalau ditanya alasannya, banyak banget sih. Bukan berarti kita nggak mau sekolah formal, tapi kalau menurut pandangan orang tua aku sih, kalau kita belajar di rumah sama orang tua itu kayak kita lebih nyaman dan kita bisa nambah wawasan nih. Kan biasanya kalau di sekolah tuh kita hanya fokus sama buku paket, terus juga kita ngelihat teman-teman aja kayak gitu. Kalau kita belajar di homeschooling, kita belajar di rumah sama orang tua itu wawasannya semakin banyak ya. Apalagi kan orang tua itu kan sudah punya pengalaman nih, jadi ngajarnya enak kayak gitu. Oke, jadi alasannya karena kalau misalkan homeschooling lebih banyak mengetahui banyak hal, bisa explore banyak Ya, hal. kita bisa gitu. explore banyak hal. Kalau di sekolah kan mungkin jamnya hanya untuk pelajaran dan lain sebagainya sampai sore gitu. Nah, kalau misalkan di rumah kan fleksibel banget jamnya. Iya. Jadi bisa mengikuti kelas-kelas lain mungkin di luar sana ya. Benar banget. Nah, untuk hobinya nih, hobi menulis itu awalnya hanya iseng-iseng, hobi belaka atau memang sudah didalami nih Kak sejak awal? Oke. Kalau untuk nulis itu awalnya kayak gini. Aku kan tipe orang yang situ sering dapat curhatan. Dari teman. Aku nggak tahu kenapa teman-teman itu kok mau curhat ke aku dan aku tampung itu semua. Nah, lama-lama karena mungkin aku banyak hal yang disimpan sendiri, ngerasa nggak enak kayak gitu. Akhirnya aku mencoba menuangkan semua curhatan-curhatan sendiri atau kisah-kisah temanku itu aku kadang bikin cerpen-cerpen ringan gitu. Nah, itu aku tulis di buku nih iseng-iseng. Jadi pernah ada diary tuh 1 bulan 1 diary kayak gitu. Sama kayak gitu. Saking sukanya nulis, akhirnya setelah lama-lama orang tua juga ngelihat nih hobiku. Akhirnya didorong lah, coba kita nulis yang lebih serius, coba kita bikin novel atau bikin apa. Jadi mulailah di situ aku akhirnya memberanikan diri untuk menggeluti bidang menulis kayak gitu. Oke, begitu. Nah, ketika mau menggeluti suatu bidang perlu namanya belajar atau istilahnya komunitas atau mengikuti kelas-kelas. Pernah nggak sih ikut kelas menulis atau kelas-kelas lainnya? Dan itu ada beberapa banyak kelas sih yang pernah diikuti gitu. Wah, kalau ditanya berapa kelas yang udah pernah diikuti sih kayaknya gak bisa dihitung ya, karena juga kan selain offline juga ada online-nya. Oh iya. Nah, kalau untuk komunitas-komunitas di Jember sendiri sudah banyak komunitas literasi, salah satunya di Jana Institute. Nah, itu aku favorit banget. Aku beberapa kali ikut kelas menulisnya, terus kelas public speakingnya, dan dari situ tuh aku ngerasa kayak oh ya udah ini passionku dan aku akan mengembangkan. Kalau yang kelas-kelas online pastinya banyak kayak gitu. Dan udah nggak bisa dihitung lah, namanya juga kita mau mau jadi expert di bidang kepenulisan pastilah butuh belajar. Benar banget. Dan mau tanya lagi nih, kira-kira sudah berapa buku nih yang diterbitkan? Wah, buku ya. Susah nih kalau tanya buku. Kalau buku alhamdulillah antologi, kalau buku antologi aku sudah ada sekitar 13 buku. Wow, banyak banget ya. Biasa. Kalau buku solo sebenarnya belum ada, doakan habis ini rilis. Iya, itu dari karyaku juga di Wattpad yang sudah rampung. Insya Allah aku akan terbitkan juga. Luar biasa. Juga ada buku duet sama adikku. Nah,
itu buku pertama yang aku terbitkan kayak gitu. Oh begitu. Berarti adiknya Kak Vivi juga suka nulis nih? Sebenarnya kita beda-beda. Kalau misalkan aku suka hobinya memang menulis, kalau adikku ya sekedar nulis aja. Jadi ya udah saling support kayak gitu. Oh saling support begitu. Oke, gitu Kak. Terus untuk aktif nulisnya ini udah berapa tahun sih sejak awal buku pertama terbit? Kalau dari awal buku pertama sekitar 2018 ya. Nah, di situ juga aku disaranin untuk karyanya dipublish dulu di Wattpad atau di Instagram kayak gitu. Nah, dari 2018 itu akhirnya aku udah aktif lagi buat nulis. Berarti udah terhitung 2 tahun ya? Iya. 2 tahun. Luar biasa. Mau 3 tahun ya. Mau 3 Masih tahun. newbie banget. Tapi udah banyak banget ya buku antologinya ya Kak? Iya, karena kan juga kayak gini. Waktu aku ikut-ikut kelas nulis itu pasti ada kayak project nulis bareng kan. Iya benar. Jadinya ya udah akhirnya sekalian kita punya karya juga kan. Sekalian prakteknya lah istilahnya. Nanti boleh deh di akhir-akhir buku-bukunya itu apa aja ya, cover bukunya nanti kita tunjukin ke teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu berarti sekarang tadi kan nyinggung Wattpad nih. Berarti sekarang aktifnya ke Wattpad. Iya benar Bang. Aku aktifnya di Wattpad, terus sama nulis-nulis kisah hikmah sedikit di Instagram. Begitu. Alasannya kenapa memilih Wattpad? Alasan Wattpad, sebenarnya aku tuh ditawari 2 ya, bukan cuma di Wattpad. Ada namanya aplikasi Swig. Itu juga aplikasi penulis. Nah, pertama kali aku kenal aplikasi menulis itu ya Swig sama Wattpad. Nah, dari kakak kelasku kan. Nah, tapi aku lihat kok di Swig itu kayak susah ya masuknya, terus kita nerbitin karya di situ harus banyak prosedurnya lah. Akhirnya ya udah coba di Wattpad dulu deh gitu. Nah, di Wattpad akhirnya aku mulai didukung sama keluarga aku, dan di situ akhirnya nemu pembaca kayak gitu. Jadinya setelah banyak yang baca kan kita semangat tuh. Oke, ya benar-benar. Kita semangat akhirnya, oh ini kayaknya karya aku udah mulai diterima nih. Akhirnya ya aku lanjut nulis di Wattpad. Pernah nggak sih dapet kritikan atau hantaman yang bikin futur nggak nulis lagi gitu? Pernah lah, pasti pernah. Salah satunya apalagi kan aku waktu itu bikin genrenya kayak masalah percintaan anak remaja tuh. Sementara kan kalau di dunia kita itu seperti hal yang tabu. Kayak gitu, apalagi di lingkunganku itu kan agamanya luar biasa kayak gitu, kuat. Jadinya beberapa temen itu sampai, kenapa sih kok nulis cerita kayak gini, kayak gak bermanfaat banget, padahal kita itu karyanya belum ending kayak gitu, jangan langsung menjudge doang kayak gitu. Nah, akhirnya situ aku sempat berhenti tuh 1 tahun. Lama juga ya? Iya, sampai akhirnya aku mikir lagi tuh, aku bikin karya ini bener nggak ya, atau nanti mau aku bawa kemana kayak gitu. Terus aku mikir-mikir lagi, akhirnya dikuatin tuh sama keluarga, keluarga, terus beberapa teman-teman yang juga support banget. Akhirnya aku mulai lagi deh, Kembali nulis lagi. Oke. Nama Wattpadnya apa sih Kak? Nama Wattpadnya kalian bisa temui aku di @flavi_2604 kayak gitu. Oke, nanti ditulis ya sama aku di videonya nanti ditulis. Siap. Atau nanti di deskripsi kita kasih linknya. Jadi biar bisa langsung baca ke karya terbarunya dari Kak Vivi. Oke, langsung ya lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mau tanya tentang genre favorit. Biasanya nih genre favoritnya apa? Kalau di Wattpad itu kan kita punya banyak ya tawaran genre-genre. Kalau misalkan kita cari search itu sudah muncul genre-genre paling fenomenal. Nah, kalau aku sendiri sukanya itu genrenya lebih ke aksi. Jadi kalau misalkan ada karya-karya yang aksi tuh menurutku lebih gimana ya, kayak kita juga ikut berpikir, membayangkan juga. Kayak aku lebih sukanya karena kita seakan-akan masuk banget kayak gitu. Kalau masalah percintaan sedih-sedih gitu kan, ya aku juga suka, cuman nggak terlalu kayak gitu. Oke, ya. Kalau Kabila nih, genrenya apa? Genrenya apa ya? Masih suka puisi sih, belum ke cerita. Kalau novel apa aja, yang penting bagus gitu. Apalagi Tereli, suka banget sama Tereli. Soalnya ceritanya tuh bener-bener bawa kita gitu ya. Terus
bikin plot-plot yang nggak terduga. Plot Akhirnya twist, kayak plot twist itu kayak, hah kok gini sih gitu. Iya benar. Cuman masih belum sampai bikin Nah, cerita. kita tunggu ya karyanya Kak Bila nih. Semoga, bismillah. Oke, kalau ngomong tadi masalah buku, untuk Kak Vivi sendiri buku yang paling menginspirasi itu apa? Buku apa kira-kira? Dulu aku pernah baca buku tuh waktu umur 11 tahun. Nah dari situ aku tuh suka baca buku tuh karena buku itu. Judulnya itu Mencari Tuhan yang Hilang. Mencari Tuhan yang Hilang. Karya Ustadz Yusuf Mansur. Nah di situ aku mulai suka baca. Belum nemu nih aku mau baca apa, maksudnya genre apa yang aku suka. Nah lama kelamaan akhirnya aku nemu bukunya Dedelie, bukunya Bunda Asma Nadia, kayak gitu. iya. Jadi di situ aku ngelihat bahasanya simpel tapi kok ngena banget kayak gitu. Akhirnya aku suka deh. Itu buku favorit aku. Oke, untuk penulis favoritnya? Sama dong Bunda Asma Nadia. Terus Raditya Dika juga aku Raditya suka. Dika. Iya, siapa aja sama-sama nih kayak aku suka Raditya Dika. Kayak gitu. Di Lestari juga bagus nih, karena juga aku pertama kali suka puisi banget itu ya karena baca puisinya di Lestari itu. Waktu itu teman punya buku Madre, buku kecil Madre itu, terus aku baca loh, keren banget ya bahasanya, kayak nggak bisa kita tebak gitu bahasa yang Kak D pakai, dan itu akhirnya bikin dari situ suka bikin puisi. Iya. Yang bener-bener puisi kan, mungkin dulu awal-awal nulis kan ya paling nulis apa. Iya, puisi kita kadang masih amburadul. Gitu akhirnya berdalam dari situ ke puisi. Oke, kalau tadi udah ngomong-ngomong masalah buku favorit dan sebagainya, kita mau tahu nih target 1 sampai 3 tahun ke depan Kak Vivi itu targetnya apa aja? Wah, 1 sampai 3 tahun ke depan ya. Sampai tahun berapa berarti? Sampai 2020. 21, 22, 23. Sampai 2023. Kalau aku target jangka panjangnya pastinya karya aku pengen aku terbitkan, terus juga pengen karya aku itu bestseller sampai bikin bedah buku bareng sama pembaca-pembaca kayak gitu. Pastinya lah kita pengen ke situ. Nah makanya sekarang kita harus semangatnya nih belajar kayak gitu, karena kan pasti ada prosesnya nih sebelum bestseller, sebelum hanya kita bedah buku, terus karya kita jadi banyak peminatnya. Oke, dan untuk harapan lagi ya. Oke. Dan untuk harapan di tahun 2021 ini apa kira-kira? 2021 tahun Ya tahun depan harapannya apa? harapan tahun depan Yang paling pertama adalah sanat. Oke, Iya, karena- diselesaikan ya. Harapan tahun depanku pertama aku mau semoga sanat Al-Quran itu cepat lulus kayak gitu, terus dapat masuk jurusan yang aku suka, yang aku passionku di situ, terus juga mengembangkan karya-karyaku sampai seterusnya lah, aku pengen ketemu sama teman-teman tuh lewat karyaku kayak gitu. Oke, luar biasa banget. Dan terakhir nih mungkin ya, tips, trik untuk memulai nulis dan juga motivasi ataupun apa sih yang ingin disampaikan buat anak-anak muda? Buat anak-anak muda yang kita masih seumuran ya, aku tahu kalian pasti masih pengen having fun kayak gitu kan, masih pengen nongkrong-nongkrong sama teman. Aku juga kok sebenarnya, kita nggak mau terikat sama hal-hal yang menyusahkan lah istilahnya, nggak mau belajar terlalu tekun kayak gitu kan. Nah tapi kita coba deh berpikir, kalau misalkan kita menyia-nyiakan masa muda kita, sementara kita tahu itu kan cuma terjadi 1 kali seumur hidup dan golden egg banget kayak gitu kan. Iya. Nah kalau kita menyia-nyiakan masa muda yang emas itu, lalu gimana akhirnya generasi selanjutnya mengingat kita gitu. Jadi yaudah kita mulai berkarya aja kayak gitu di masa muda, mumpung masih sehat-sehatnya, masih kuat-kuatnya, idenya juga pasti banyak banget kan. Kalau masa muda waktunya juga gak terkuras banget, waktunya juga masih panjang insya Allah kan kayak gitu. Jadi kita banyak-banyakin berkarya sesuai passion kita kayak gitu. Oke, bener banget ya. Dicari passion teman-teman tuh apa, kenali dari awal, ikutilah banyak-banyak kelas, cari tahu nih aku lebih condong kemana gitu. Akhirnya setelah tahu didalamin dan ngasilin karya gitu. Ya bener banget, karena gini ya, kita hidup di zaman yang kayak gini tuh nggak hanya bermodal cantik, nggak hanya bermodal kaya,
Iya, Gak hanya gara-gara bermodal kaya kayak gitu, kita juga bisa punya nilai plus kalau misalkan kita itu punya passion yang di situ tuh menggambarkan diri kita kayak skill ya yang nggak dimiliki sama orang lain. karena kan kita ini unik ya, semua kita tuh skillnya pasti beda-beda, dan kalau misalkan kita berhasil mengembangkan itu pasti keren banget kayak gitu. luar biasa. Mungkin sedikit trip sama jalan. Tips Mungkin sedikit tips buat teman-teman yang mau masuk ke dunia penulisan tuh apa sih Kak? buat teman-teman yang mau masuk dunia literasi, dunia kepenulisan, pokoknya kita pintar-pintar mengembangkan rasa, kita harus peka kan kayak gitu. Dan jangan terpaku sama omongan orang ya. Jadi kalau misalkan kita mau nulis ya udah nulis aja dulu kayak gitu. Masalah nanti ada tanda baca yang kurang atau ada kaidah-kaidah kepenulisan yang belum kita pahami, itu kita akan belajar seiring berjalannya waktu kayak gitu. Banyak ya nasihat ya. Kan nanti juga banyak kritikan yang membangun kan pastinya. Nah dari situlah kita belajar. Jadi jangan ragu buat nulis, ya udah kita tulis aja asalkan tulisan kita tuh bisa bermanfaat. Oke, benar banget, luar biasa sekali hari ini teman-teman. Diingat ya buat teman-teman yang mau nulis, nggak apa-apa walaupun tulisannya masih salah, nggak sesuai kaidah, nulis aja dulu. Yang penting temukan di sana passion kalian. Nanti seiring berjalannya waktu, jam terbang dan lain sebagainya, insya Allah teman-teman bisa jadi penulis bestseller kayak penulis idola-idola teman-teman semuanya. Banget. Oke, mungkin cukup sampai sini saja segmen Bisik Senja episode 2 bersama Kak Vivi. Kita akhiri dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah. Kakak kelas